warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala karunia-Nya dan kita kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan yang tak terhingga yang kita rasakan sekarang ini. Salawat besertakan salam tanpa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosmah. Saya merupakan mahasiswa program studi teknologi informasi yang pada saat ini akan menjelaskan tentang bagaimana saya bisa membumikan Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Nah, biasa. Terdapat beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu adalah membumikan Islam berarti menjadikannya sebagai nilai-nilai hidup di tengah aktivitas sehari-hari. Bagi saya, membumikan Islam bukan sekedar mengenakan atribut keislaman atau hanya tampak dari luar, tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu benar-benar hidup, terasa, dan menjadi bagian dari rutinitas kita, baik dalam belajar, berinteraksi, maupun bermasyarakat. Sebagai mahasiswa tentunya ada beberapa tantangan untuk kita tetap istiqomah di dalam rutinitas yang sangat Islamiah di tengah kehidupan bermasyarakat yang beragam agama, beragam pemikiran, beragam gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, disinilah bagi saya pentingnya menghadirkan Islam sebagai kontekstual, tapi tetap prinsipil. Jadi kita menghadirkan konteks-konteks keislaman di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, namun tetap sejalan dengan prinsip kenegaraan ataupun prinsip kita pribadi. Nah, hal ini dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu niat dan etika. Misal memulai dengan membiasakan niat yang benar sebelum belajar ataupun melakukan aktivitas lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innama a'malu binniyat." Semua amal tergantung daripada niat. Jadi ketika kita akan menulis makalah, mengikuti diskusi, bahkan mengikuti organisasi kampus, kita harus meniatkan ini sebagai amal ibadah. Niat yang benar mengarahkan kita untuk jujur dan tidak mudah terbawa arus. Jadi jika kita menjaga niat kita, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika niat kita bagus, insya Allah apapun yang kita lakukan juga akan bagus nantinya. Lalu etika. Islam sangat menjunjung tinggi adab. Saya belajar bahwa Islam tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan akhlak. Misal menyapa dosen dengan hormat, menghargai teman saat berbeda pendapat, atau bahkan membuang sampah pada tempatnya. Misal menyapa dosen dengan hormat, menghargai teman saat berbeda pendapat, atau membuang sampah pada tempatnya. Itu semua bagian dari adab Islami yang bisa kita bumikan. Nah, kemudian soal mengatur waktu sesuai dengan tuntunan Islam. Saya pribadi merasakan dampak yang sangat besar ketika saya mulai melaraskan antara kehidupan dunia saya dengan waktu-waktu sholat. Jadi ini membantu saya untuk lebih disiplin dan tepat waktu. Jadi menurut saya sholat ini menjadi alarm spiritual untuk saya memulai hidup agar lebih disiplin dan menghindari saya dari
perilaku-perilaku yang kurang baik. Misalnya, saya ada kelas jam 8. Saya akan bangun sholat subuh itu jam 6 kurang. Jadi saya tidak akan terlambat untuk menuju ke kampus karena saya udah bangun lebih awal. Kemudian melakukan aktivitas untuk menghidupkan subuh. Kemudian di saat siang hari, saya akan makan siang yaitu sesudah atau sebelum zuhur. Jadi itu akan membangun pola makan yang lebih baik karena kita sudah makan tepat waktu. Saya juga menerapkan Al-Quran dan Al-Hadis di setiap masalah-masalah yang saya alami. Misalnya, saya suka terhadap surah Al-Insyirah, di mana penafsirannya itu ada salah satu ayatnya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dimanapun ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Nah, surat ini dan penafsirannya sangat menguatkan saya untuk tetap kuat di berbagai situasi yang sulit. Nah, selanjutnya adalah berdakwah dengan teladan. Jadi dalam membumikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya kita harus memberikan suri teladan yang baik. Tentunya kita ambil dari sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu menjalankan sunnah, atau simpel-simpelnya kita datang tepat waktu, tidak mencontek, tidak membuli teman, ramah saat bertemu dengan sesama mahram walaupun tidak kenal ya, karena ini biasanya sering terjadinya interaksi yang dapat membuka diskusi tentang Islam. Nah, contohnya pada suatu hari saya sedang menjalankan puasa sunnah. Sebenarnya saya sedang mengqadha puasa, cuman karena bertepatan pada hari Senin, jadi saya sekalian puasa sunnah Senin Kamis, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga pada saat itu teman saya yang merupakan non-muslim bertanya kepada saya, kenapa kamu sanggup melakukan puasa dari subuh hingga sore, di mana teman-teman yang lain pada ke kantin dan membeli jajanan-jajanan di pinggir jalan. Kenapa kamu sanggup dan menjalankannya dengan gembira, dengan sangat ikhlas. Nah, di situ kami berdiskusi mengenai puasa dan pahala-pahala dari puasa sunnah tersebut. Dari pengalaman ini saya mengambil kesimpulan bahwa Islam dinilai dari tindakannya. Jadi karena saya berpuasa, maka teman saya yang non-muslim ini menotis bahwa dia sedang berpuasa. Mungkin kalau kita tidak mencontohkan perilaku yang baik, orang nggak tahu kita pun Islam atau enggak. Nah, yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Jadi saya selaku pelaku media sosial, saya memiliki akun IG, Instagram maupun TikTok. Saya memanfaatkan media tersebut untuk melihat dan menonton, mendengar yaitu ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz terkenal. Ini menambah ilmu dan wawasan bagi saya. Dan saya juga memanfaatkan media sosial tersebut untuk menyebarkan kebaikan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kita harus memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin, yaitu untuk mendengarkan ataupun melihat yang baik-baik, contohnya seperti ceramah, murotal, ayat suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena saya percaya apapun yang sering kita lihat dan dengar, itulah yang paling sering kita pikirkan. Dan apapun yang sering kita pikirkan, itu juga yang sering kita ucapkan dan kita lakukan. Kemudian apapun yang sering kita lakukan, itu akan menjadi
kebiasaan, dan dari kebiasaan otomatis akan membentuk karakter kita sebagai manusia, membentuk kepribadian kita yang lebih baik. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita memanfaatkan media sosial ini dengan hal yang menonton kebaikan, mendengar ceramah dan murotal, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari situ dan terbentuklah kepribadian yang baik, terbentuklah karakter yang baik, mengerti sunnah dan haram, mengerti hukum dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, jika kita memanfaatkan media sosial hanya untuk memposting foto, TikTok dan joget-joget, maka itu akan membentuk karakter kita ke arah situ. Jadi pandai-pandailah menggunakan media sosial. Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Jadi teman-teman sekalian, membumikan Islam dalam kehidupan mahasiswa bukan hal yang instan. Ia adalah proses penuh jatuh bangun. Kadang istiqomah, kadang kurang tawadu, kadang kurang semangat. Tapi yang penting adalah kita terus bergerak dan terus memperbaiki diri, sehingga menjadi Islam ini sebagai nafas dalam setiap aspek hidup yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lain. Maka mari kita hadirkan Islam bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga sebagai rahmat untuk lingkungan kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.